Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat, semangat, tentu dengan sukacita. Mari kita beribadah sejenak. Hari ini kita bernyanyi. Di bata dosa sadasa Holan Yesus do tudosna Anak tua mana Anak tua mana Nasomeren habang sana Somarujung do holuna Tok tonggo manai Tok tonggo manai. Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini, hari Senin 21 Maret 2022, tertulis dalam Wahyu 11 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Raja Romawi sangat banyak yang diktator, kejam, dan sampai menganggap mereka sebagai Tuhan. Sebagai contoh, Kaisar Nero, Kaisar Domitianus, dan lain sebagainya. Secara khusus Kaisar Domitianus menganiaya orang Kristen pada waktu itu, karena dia mengatakan setiap orang harus sujud menyembah kepadanya dan menganggapnya sebagai dewa atau Tuhan. Bagi orang yang tidak mau menyembah Dia akan dikucilkan, dianiaya, dibuang, dan bahkan dibunuh. Itulah penderitaan orang-orang Kristen pada jemaat mula-mula. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yohanes yang ikut teraniaya dibuang juga ke Pulau Patmos pada waktu itu. Maka di Pulau Patmos dia menerima penglihatan. Bagaimana akhir dari penderitaan mereka. Disitulah Yohanes menerima wahyu atau penglihatan itu, bahwa segala kekuasaan raja akan berakhir. Segala kekuatan dunia akan berakhir. Yang kekal adalah Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas dari segala Tuhan. Disitulah firman Tuhan pada saat ini mengatakan, ketika malaikat membunyikan sangkakalanya,
terdengarlah suara nyaring dari surga yang mengatakan, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Jesus, King of the Kings. Tuhan Yesus adalah Raja dari segala raja di dunia ini. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Kerajaannya adalah kerajaan yang abadi. Bukan seperti kerajaan di dunia ini, hanya sementara, hanya ada batasnya. Saudara-saudara, tentu di dunia ini banyak kekuatan-kekuatan yang menekan kehidupan kita. Mungkin kita menderita, mungkin kita merasa teraniaya dengan itu. Tetapi dengan firman ini, jangan imanmu kendor, jangan imanmu mati atau layu, tetapi tetaplah engkau berpegang teguh kepada imanmu, yaitu kepada iman Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah kita yang kekal untuk selama-lamanya. Yesus tetap hari ini sama, besok dan sampai selama-lamanya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apapun persoalan di tengah-tengah dunia ini, itulah yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai akhir, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teguhkan imanmu kepada Yesus, karena Yesus itu adalah Allah kita yang memiliki kuasa, yang memerintah dunia ini, yang memerintah dunia ini dan surga. Sekalipun sekarang raja-raja di dunia menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kehebatannya dan lain sebagainya, tapi ingat, itu hanya sementara. Jangan hilang imanmu dengan itu. Jangan imanmu kendor oleh karena kekuatan-kekuatan itu. Tetapi justru di situasi-situasi yang sangat sulit ini, di pergumulan hidup kita yang berbagai macam, katakan dalam hidupmu, Jesus is King of the Kings. Yesus adalah Raja dari segala raja. Kita hanya tunduk kepada Dia, berbakti dan beriman kepadanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah meneguhkan, mengingatkan kami. Kekuatan, kekuasaan yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah sementara. Tetapi kekuasaan yang abadi hanyalah dimiliki oleh Tuhan. Kami hanya tunduk kepada kekuasaan yang dibawa oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan firman-Mu ini agar iman kami semakin teguh. Jangan biarkan iman kami kendor. Jangan biarkan iman kami lenyap dan mati oleh karena kekuatan-kekuatan di dunia ini. Tetapi biarkan kami setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat mengikuti renungan harian setiap hari dari HKBP Denpasar Resort Bali. Selamat beraktivitas, yakinkan dirimu bahwa berkat-berkat dari Tuhan telah menunggu hidupmu. Amin.